Bapak Ibu jamaah sekalian, semua ujian akan berlalu. Tidak ada ujian yang selama-lamanya. Tidak ada ujian selama-lamanya. Hari ini sakit, insya Allah satu saat sehat. Dan ada 8 hal yang pasti akan terjadi. Dan tidak ada orang satupun yang selamat dari 8 hal ini. 8 ini dihadapi oleh seluruh manusia. Mau dia pejabat, mau rakyat biasa, orang kaya maupun orang miskin, sultan maupun masyarakat, raja maupun pengikutnya, semua pasti melalui proses 8 hal. Karena itu sistem hidup di dunia. Apa 8 hal? Yang pertama, sururun, senang. Pernah nggak Bapak Ibu senang? Senang? Dapat berita gembira? Dapat anak yang membahagiakan? Allah lancarkan usahanya? Allah berikan kemudahan sambil punya rumah sendiri, walaupun sederhana. Banyak kesenangan yang kita dapat. Yang kedua, huznun, sedih. Pernah nggak Bapak Ibu sedih? Pernah. Itu pasti, itu dunia. Hari ini senang, besok sedih. Hari ini sedih, besok senang. Tidak bisa sedih selama-lamanya dan tidak bisa senang selama-lamanya. Yang ketiga, wajtima'un, berkumpulan, persatuan. Hari ini suami istri dua pasangan. Allah karuniai anak. Besarkan anak sudah besar, dewasa, sudah saatnya nikah. Dinikahkan, pisah lagi. Pertama kumpul, tapi ujungnya berpisah. Di dunia hidup, tapi ujungnya berpisah. Kita sekarang kumpul, tapi nanti kita berpisah. Itu proses hidup di dunia. Kadang kumpul, kadang pisah. Kadang pisah, kadang kumpul. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah anaknya nikah, sudah berkeluarga sendiri, dan mereka sudah cari urusan sendiri, pisah. Masih ada anak-anak kecil bersama kita, hidup ramai-ramai di satu rumah. Besok-besok akan datang satu saat kita akan tinggal sendirian. Itu dunia. Makanya yang ketiga sama yang keempat berkumpul dan berpisah kembali. Berkumpul di dunia, berpisah dengan meninggal dunia. Yang kelima, wa yusrun, kemudahan dalam kehidupan. Dapat tidak kemudahan? Dapat. Dapat pula juga kesusahan. Dapat tidak Bapak Ibu kesusahan? Dapat. Tidak ada orang yang tidak pernah susah, dan tidak ada orang yang tidak pernah dapat kemudahan. Mudah dapat, susah juga dapat. Sudah berapa? 6. Yang pertama, senang. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, berkumpul, bersatu dengan keluarga. Yang keempat, berpisah kembali sampai tertinggal sendirian. Yang kelima, kemudahan. Yang keenam, kesusahan. Yang terakhir, kesakitan. Pernah nggak sakit? Pernah juga kan sehat? Bisa sakit dan bisa sehat. Walaupun nikmat sehat lebih lama daripada nikmat sakit. Sakit itu kadang-kadang nikmat. Kenapa Allah jadikan sakit itu ujian? Tapi saya mempandangi sakit itu nikmat, bukan ujian.
Kenapa saya menganggap sakit itu nikmat? Karena saya tidak bisa beraktivitas. Gara-gara sakit berarti saya lebih banyak berhubungan sama Allah. Zikir, istighfar, tidak ada, tidak kemana-mana. Tidak bisa jalan karena sakit, tidak bisa keluar rumah karena sakit. Terus ngapain? Pasti ibadah, zikir, tasbih. Kalau sehat justru malah banyak lalai. Ternyata sakit itu nikmat. Dan itulah Bapak Ibu hidup di dunia. Proses menghadapi 8 hal yang tadi saya sampaikan. Tidak ada satu pun orang yang tidak mendapatkan 8 hal. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di akhirat, kalau berkumpul di dalam surga, tidak akan pisah selama-lamanya. Kalau sudah di dalam surga, tidak akan sedih selama-lamanya. Kalau sudah di dalam surga, tidak akan sulit selama-lamanya. Kalau di dalam surga, tidak ada galau. Di dalam surga, tidak ada stres. Di dalam surga, tidak pernah buang hajat. Sampai mohon maaf buang air besar, tidak akan terjadi selama-lamanya di dalam surga. Ketika pernah saya sampaikan ada jemaatannya, terus kalau kita makan setiap hari dan minum kemana itu? Di dalam surga, kalau kita makan dan minum, cukup dengan kita ucapkan Alhamdulillah dan hasu, lapar lagi. Sudah selesai. Karena surga bersih, tidak boleh ada kotoran. Subhanallah. Di sini makan sedikit, mau ke WC. Sakit perut, menceret ke WC. Kalau di surga tidak ada menceret. WC 14 angin. Tak ada di surga. Tak perlu Bapak Ibu cari minyak kayu putih, karena tidak ada masuk angin. Aman di surga. Nikmat luar biasa, bahkan tidak bisa terbayang kenikmatannya. Mungkin saya sekarang cerita, itu ya, kok bisa ya? Tidak bisa terbayang hakikatnya, tidak bisa merasakan hakikatnya. Tapi itulah hakikat daripada surga. Bahkan kita jalan, ada pohon apel, ada pohon buah-buahan, kita pingin, tapi pohonnya tinggi, besar, cuman hanya pingin mempandangi, pohonnya turun, terbang, datang di tangan kita. Kita makan, semakin sekali gigit buahnya, memakan buahnya, semakin manis, sampai habis. Begitu sudah habis, tumbuh lagi, kembali utuh di dalam tangan kita. Masya Allah. Bungkus, bawa pulang ke rumah, semua gratis. Tak ada pajak, tak ada listrik mati, tidak ada rumah bocor, karena satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Tak ada pasir. Pasirnya tahu tak apa pasirnya? Ja'faran. Ja'faran, sebuah daun yang berwarna merah, ketika dimasukin ke dalam air menjadi warnanya agak sedikit kuning. Itu namanya ja'faran. Ja'faran itu pasirnya surga. Ada enggak batu di dalam surga? Ada, berlian sama mutiara. Itu batunya. Tak ada batu kita saling lempar. Ada berlian sama mutiara. Subhanallah. Jalan di atas sungai. Ada tempat berenang, ada sungai susu, sungai madu, sungai air yang bersih dan jernih, dan juga sungai khamar. Mana ada khamar di dalam surga? Ada, tapi khamar lazat, bukan khamar yang bikin mabuk. Semua di dalam surga sempurna, baik, dan tidak ada efek sampingnya. Tidak ada flu, tidak ada sakit kepala, tidak butuh cari obat Panadol untuk hilangkan sakit kepala. Tak perlu ke dokter gigi untuk periksa gigi kita, sehat selama-lamanya.
afiat selama-lamanya, sempurna selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Tidur pun jadi nikmat, mimpi enak makan, ingin mendapatkan makan, pas mimpi ikan, bangun ikan sudah di depan mata. Mau ikan apa? Bakar? Semua nikmat. Subhanallah. Ada seorang tanya kepada gurunya, wahai guru, tolong jelaskan kepada kami indahnya surga, kenikmatan dalam surga, agar kami semangat menjadi ahli surga dan terus memohon kepada Allah menjadi ahli surga. Apa kata guru dan ulama itu? Cukup keindahan surga, di dalamnya ada Nabi Muhammad. Sudah cukup. Kata guru itu, cukup keindahan surga, adanya Nabi Muhammad di dalamnya. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kita berkumpul dalam surga. Tahu nggak apa salah satu obrolan kita apa? Ingat nggak waktu saya datang ke Masjidus Salam? Ya ingat, saya datang isi ceramah. Allah kasih kita ingat semua cerita-cerita di dunia. Subhanallah. Ayo Pak, Ibu, ayo kita jalan-jalan. Mau kemana? Ya jalan-jalan di surga. Kita menikmati. Ayo kita silaturahim. Mau silaturahim kemana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu senang nggak? Mau nggak ziarah Nabi Muhammad? Silaturahim Nabi Muhammad. Datangin Nabi Muhammad. Duduk bersama Nabi Muhammad. Mencium tangan Nabi Muhammad. Mohon maaf, kita di Indonesia adanya banyak kuburan dan makam para wali. Kita datangin makam para wali aja senang dan bahagia. Apalagi kalau kita datangin makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kebahagiaan kita datangin Nabi Muhammad itu sendiri kalau sudah di dalam surga. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai terhalang dari surga. Jangan sampai terhalang dari surga. Salah satu taman surga di dunia adalah majlis ilmu. Ini sekarang majlis seperti ini, belajar ngaji, duduk sama guru, sama ulama, belajar ilmu, itu taman surga. Yang suka datangin taman surga di dunia akan dijamin masuk surga Allah di akhirat. Ma'murkan masjid, cinta majlis ilmu, datangin ulama, belajar agama, belajar Quran, itulah surga di dunia. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, kalau kalian ketemu dengan taman surga, mampirlah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, taman-taman surga di dunia adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Tolong Bapak Ibu, jaga 3 amalan. Jangan tertinggal ayat kursi setiap habis salat. Hafalkan ayat kursi? Bisa? Dibaca habis salat selalu atau kadang-kadang baca, kadang-kadang lupa? Baca teruskan. Tahu nggak pahalanya apa? Sudah tahu pahalanya belum? Belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubra kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut."
barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat dijamin masuk surga. Masya Allah. Saya sering sampaikan ke jamaah, dalam kesibukan apa saja, ada urusan penting, ada urusan mendadak, mau buru-buru habis salat di masjid atau musalla, mau cepat pulang karena ada urusan, usahakan jangan tinggalkan ayat kursi habis salat. Habis baca ayat kursi, dah apa-apa, pergi, jalan, tinggalkan masjid, tetapi sambil jalan kita lanjut sisa-sisa zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dah apa-apa, sambil jalan, jalan kaki atau naik motor. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal atau terlupa. Jaminan masuk surga dengan ayat kursi. Bahkan kata Rasulullah, dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Itu berkat ayat kursi. Yang kedua, ayat kursi dibaca di saat mau tidur, akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Bapak ibu mohon maaf, anaknya terlanjur tidur, belum baca ayat kursi, tak apa-apa, bapak atau ibu bacakan ayat al-kursi sambil usap kepalanya. InsyaAllah dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jelas? Amalan yang kedua, jangan tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa, minimal setiap hari 100 kali. Itu minimal. Karena sekali kita salawat kepada Nabi Muhammad dapat 10 kali rahmat. Berarti kalau 100 kali berapa rahmat? 1000 kali rahmat. Salah satu wasilah Allah mengangkat bala dan mengangkat corona, kita harus undang rahmat. Kalau ada rahmat, tidak ada bala. Bagaimana kita undang rahmat? Berbanyak salawat. 1 kali salawat akan mengundang 10 kali rahmat dari Allah. Berarti kita butuh tingkatkan salawat. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Salawat yang panjang boleh, salawat yang pendek boleh. Mana bapak ibu bisa? Boleh. Faham? Yang terakhir, yang ketiga, amalan yang ketiga, jaga sedekah subuh. Jaga sedekah subuh. Maksudnya apa sedekah subuh? Habis ajaran atau habis salat di masjid, jaga sedekah subuh. Mungkin agak susah cari orang miskin, anak yatim di subuh hari. Tak apa-apa, kita simpan kotak amal di rumah kita. Mulai hari ini, bapak ibu taruh di rumah. Suami punya 1, istri punya 1, anak-anak masing-masing punya 1. Dan setiap habis subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Berapa harus isi? Bebas. Tapi ada satu rahasia dari berkahnya sedekah subuh. Ketika bapak ibu isi kotak amal di subuh hari, mohon jangan lupa berdoa. Saya yakin bapak ibu suka bersedekah, suka berbagi, tapi sering kali kita lupa doa. Padahal saat kita bersedekah dan berdoa, doanya dijamin makbul dan hajatnya pun diterima. Bagaimana caranya? Begitu isi sedekah subuh, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah subuh ini, anugerahkan kepada aku keturunan penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini, sembuhkan penyakit orang tuaku yang sedang sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini,
Mudahkan ya Allah rizki yang barakah untuk bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi dahsyat. Sedekah subuh dahsyat. Apapun hajatnya, kalau boleh saya usulkan, ketika isi sedekahnya fokus satu hajat. Jangan kita isi sedekah subuh, isi sedekahnya koin-koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Lama banget. Malaikat minum. Apaan bodoh? Sedekahnya cuma teng, tapi doanya lama. Harus sesuaikan. Hajat kita seperti apa, disesuaikan sedekahnya. Bukan Allah tidak bisa menampulkan semua hajat kita, tapi seharusnya kita malu. Kita bagi kepada Allah cuma koin dan kita minta panjang lebar. Malu kita sama Allah. Makanya berilah pada Allah yang luar biasa, akan Allah kabulkan hajat luar biasa. Tapi kalau kita beri kepada Allah yang biasa, jangan minta yang luar biasa. Harus biasa-biasa saja. Jelas? Berarti berapa amalan? 3. Jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat dan ketika mau tidur. Sudah tahu pahalanya kan? Yang kedua, jangan tinggalkan salawat kepada Nabi. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Minimal berapa? 100 kali. Yang terakhir, sedekah subuh. Dijaga, menjadi wasilah doa kita, wasilah untuk anak kita, dan insyaAllah Allah akan berikan pahala sedekah kita yang dengan pahala yang sampai hari kiamat tidak terputus.